Shalom adik-adik SMP SMK Kristen Elim, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Tuhan Yesus sangat baik, amin. Hari ini kita kembali sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Allah, amin. Hari ini kita mau berbicara tentang anak panah. Tapi sebelum itu, mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Beginilah bunyi firman Tuhan Allah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Amin. Kenapa kita hari ini berbicara tentang anak panah? Karena tadi yang firman Tuhan sudah kita baca, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ketika kita mau mencapai yang namanya titik keberhasilan, ketika kita mau mencapai yang namanya titik kemenangan, ketika kita mau mencapai titik yang namanya kesuksesan di masa yang depan, di masa yang akan datang, atau di masa tua kita, tapi kita harus yang perlu namanya persiapan. Persiapan harus dilakukan, harus kita lakukan mulai dari masa sekarang. Amin. Karena tetapi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sama seperti dengan anak panah. Karena anak panah adalah suatu bentuk karunia atau talenta atau gift yang diberikan oleh Tuhan Allah, yang diberikan Tuhan Yesus buat setiap kita anak-anak percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh masa depan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Amin. Anak panah ketika ditaruh atau diletakkan di tangan orang yang benar, diletakkan di tangan seorang pahlawan, maka itu akan memperoleh hasil yang namanya memuaskan. Tetapi ketika anak panah dipegang atau diletakkan di tangan orang yang salah, anak panah itu tidak memiliki fungsi yang luar biasa. Jadi begitu dengan kehidupan kita, kita yang sudah percaya terhadap Tuhan Yesus, kita taruh kehidupan kita taruh mimpi kita taruh talenta kita taruh karunia kita di dalam Yesus, maka kita memiliki masa depan yang luar biasa. Amin. Kenapa kita harus belajar sama seperti yang namanya dengan anak panah? Yang pertama, karena anak panah itu diluruskan dan ditajamkan. Anak panah sebelum pembuatannya itu harus memiliki yang namanya terpilih dari bahan-bahan yang berkualitas. Anak panah, untuk menjadi sebuah anak panah, ketika seorang pemburu atau seorang pahlawan memakai sebuah busur panahnya untuk bisa memiliki yang namanya anak panah itu harus dari bahan-bahan yang berkualitas. Jadi yang lurus, yang tidak berbelok-belok atau tidak bengkok. Nah, kenapa tidak boleh bengkok? Karena ketika anak panah yang bengkok yang dipilih untuk pembuatannya, maka yang hasilnya adalah bukan sampai kepada titik tujuan yang mau dimana anak panah itu diarahkan, tapi dia bisa berbelok ke tempat yang lain, bukan sesuai dengan tujuan itu. Jadi kita juga anak-anak Tuhan, kehidupan kita harus diluruskan kepada kebenaran firman Tuhan Allah. Amin. Yang tadi diluruskan dan ditajamkan. Sesudah diluruskan dan ditajamkan, kenapa anak panah ditajamkan? Ingat, ketika anak panah tidak ditajamkan, ketika dia sudah lurus sampai kepada titik tujuannya, ditembakkan atau dipanahkan, diarahkan kepada titik tujuannya sudah lurus, tapi karena anak panahnya tidak tajam, maka anak panah itu tidak tertancap atau tidak pas menusuk kepada titik yang harus dituju. Anak panah itu akan jatuh. Jadi anak Tuhan juga sudah diluruskan tentang kebenaran firman Tuhan dan ditajamkan keimanan kita terhadap Tuhan Yesus. Amin. Sehingga iman kita tidak mudah digoyangkan, kita percaya terhadap Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita diarahkan, ketika kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka kita memiliki masa depan yang luar biasa. Amin. Yang kedua, karena anak panah itu tidak bisa meleset ketika sudah diarahkan. Tadi yang pertama, diluruskan dan ditajamkan. Anak panah ketika sudah diarahkan dengan benar di tangan orang yang benar, maka anak panah itu akan ke arah yang benar. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus sama seperti anak panah? Karena anak panah itu harus diseimbangkan. Untuk pembuatan juga anak panah itu harus diseimbangkan. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik, kehidupan kita harus diseimbangkan. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani kita harus diseimbangkan. Amin. Supaya kehidupan kita
ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ketika kehidupan kita berada di dalam keluarga kita membawa terang Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi untuk mencapai yang namanya titik keberhasilan harus kita persiapkan. Percayalah, kita menaruh kehidupan kita di tangan yang benar, yaitu di tangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menaruh kehidupan kita di tangan Tuhan Yesus Kristus, kita sama seperti anak-anak panah yang berkualitas, yang ditaruh di tangan seorang pahlawan yang benar. Amin. Sehingga impian kita, masa depan kita ketika kita taruh di dalam tangan Yesus Kristus, maka kalau bahasa Inggrisnya mengatakan nothing impossible, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.